Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini dengan sesi bullet journal. Tidak terasa bulan Februari sudah mau habis dan saatnya kita menyambut bulan Maret dengan penuh semangat. Sebelum memasuki bulan Maret, kita akan mempersiapkan bullet journal yang akan kita isi selama bulan Maret. Kenapa bikinnya harus dari jauh-jauh hari? Karena kalau bikinnya buru-buru, hasilnya nggak bakalan maksimal karena kita juga akan mengisi bullet journal ini setiap harinya. Jadi untuk perencanaan hidup yang lebih teratur dan terarah, kita perlu mempersiapkan bullet journal yang akan kita isi pada bulan Maret. Di bagian pertama, kita akan membuat cover, dan untuk bulan Maret ini covernya bertemakan awan dan berwarna biru. Di sini aku membuat kotak dengan gambar awan di sekelilingnya, dan untuk garisnya aku bikin putus-putus karena lebih menarik. Di bagian kanan atas dan di bagian kiri bawah kita tambahkan bagian garis putus-putus yang terdiri dari kotak-kotak. Kemudian kita bikin tambahan bunga di bagian atas pita tadi. Di bagian pinggiran-pinggiran yang masih kosong, nanti kita bisa menambahkan dengan berbagai macam doodle yang teman-teman inginkan. Bisa dengan garis putus-putus yang kemudian kita bikin pesawat di bagian ujungnya. Setelah itu kita beri warna sesuai dengan imajinasi masing-masing. Untuk cover ini sebenarnya nggak ada fungsi yang terlalu penting, fungsinya hanya sebagai pembatas dengan bulan sebelumnya. Kalau teman-teman malas bikin cover yang ribet-ribet, bisa diganti dengan tema minimalis yang sekiranya mudah untuk dibikin. Kalau bullet journal yang kita bikin menarik, ini juga akan menambah semangat kita dalam mengisinya. Untuk kali ini aku sudah rutin mengisi jurnal dari bulan Januari kemarin, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana aku masih males-malesan buat ngisi, sehingga pada akhirnya bullet journal yang aku bikin hanya jadi pajangan dan tidak berisi apa-apa. Setelah 2 bulan ini mengisi bullet journal dengan teratur, aku mulai merasakan manfaat untuk diri aku sendiri, di mana aktivitas aku lebih terstruktur, terukur, dan terarah. Bisa merefleksi diri atas pencapaian dan kegiatan yang aku lakukan setiap bulannya. Jadi untuk teman-teman belum terlambat untuk membuat perencanaan bulanan dari sekarang. Nah, gimana caranya untuk memulai journaling? Yang pertama, kita harus pilih style journaling sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, kita bisa membuat tulisan-tulisan yang bebas, mau membuat apapun, cerita tentang hari-hari kamu setiap harinya, atau bisa juga dengan membuat jurnal bersyukur, art journal, ataupun bullet journal. Di sini aku membuat bullet journal untuk track kegiatan-kegiatan aku dalam 1 bulan. Kemudian aku juga membuat art journal di mana berisi tentang tempat-tempat yang aku kunjungi dan apa-apa saja momen-momen yang aku lewati dalam setiap harinya. Yang kedua, tulis jurnal sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Kemudian yang ketiga, tidak ada aturan khusus dalam journaling, jadi isinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kamu. Berikutnya ada phone tracker. Bagian ini akan mengukur lama kita menggunakan HP setiap harinya. Bagian ini tidak ada di bullet journal aku bulan sebelumnya. Kenapa aku menambahkannya untuk bulan ini? Karena aku merasa HP sudah sangat menyita dan membuat waktu aku terbuang sia-sia. Karena kalau kebablasan bisa ngabisin waktu main HP berjam-jam. Main HP-nya gratis, tapi waktu kita yang terbuang harganya mahal banget. Semoga bulan ini bisa mengurangi intensitas main HP dari bulan sebelumnya. Di bagian bawah kita bikin tanggal beserta hari. Kemudian ke sebelah kanan itu berapa jam waktu yang kita habiskan untuk main HP setiap harinya. Di
halaman berikutnya ada sleep tracker. Seperti biasa, bagian ini untuk mengukur berapa lama kita tidur dalam satu hari. Di bagian atas kita bikin judulnya, kemudian aku tambah hiasan kotak yang nantinya akan kita beri warna untuk mempercantik tampilannya. Di bagian bawah ada kolom sebanyak 31 dan ke samping kiri kita isi dengan jam kita tidur. Di sini aku bikin dari jam 9 sampai jam 7 pagi. Dan di sebelahnya ada detail waktu kita tidur yang nanti kita bikin dalam jam dan menit. Halaman berikutnya berisi Align a Day. Kalau di bulan Februari kemarin ada bagian memories untuk mengisi kenangan sedih, bahagia, dan marah dalam setiap hari. Untuk kali ini aku nggak bikin karena agak susah menuliskan momen-momen tersebut. Karena ada hari dimana nggak ada momen happy, sedih, maupun marah. Karena hari-hari yang aku jalani flat. Sehingga untuk kali ini aku hanya membuat bagian Align a Day. Ini berisi satu baris penting setiap hari yang aku ingat. Bisa berupa quotes, pengalaman, curhatan, dan lain sebagainya. Untuk formatnya masih sama dengan bulan kemarin, yaitu ke bagian bawah tanggal sebanyak 31, lalu ditambah highlighter ke bagian samping untuk mempercantik halaman ini. Dan tidak lupa aku tambahkan washi tape agar lebih indah. Berikutnya halaman My Perfect Day. Di sini aku bikin hal-hal apa saja yang harus aku lakukan dalam sehari berikut dengan waktunya. Tujuannya adalah agar apa yang aku lakukan lebih terarah dan gak lewat dari waktu yang sudah ditetapkan. Karena aku termasuk yang suka ngulur-ngulur waktu. Nah, dengan bagian ini aku akan berusaha untuk konsisten setiap harinya melakukan hal-hal yang sudah aku tuliskan, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Walaupun ya ini mungkin tidak akan pas setiap harinya, tetapi yakinlah sesuatu yang sudah terencana dengan baik akan memudahkan kita dalam melaksanakannya. Tidak lupa kita beri warna yang berbeda untuk setiap kegiatannya. Dan terakhir aku tambahkan stiker di bagian yang masih kosong. Terakhir adalah halaman habit tracker. Seperti biasa, bagian ini adalah bagian yang wajib ada pada bullet journal menurut aku. Karena di sini kita akan menambahkan kebiasaan-kebiasaan yang kita ukur sebulan ke depan. Di bagian tengahnya aku bikin tulisan habit tracker dengan menggunakan lettering. Di sini kembali aku ingatkan kalau bagi teman-teman yang nggak bisa lettering, bisa membuatnya dengan tulisan biasa saja. Setelah itu aku tambahkan dengan berbagai macam stiker untuk mempercantik tampilannya.
Setelah itu aku bikin kotak sebanyak 31 sesuai dengan banyak tanggal di bulan ini. Kotak yang aku bikin ada sebanyak 7 buah dengan kegiatan yang berbeda-beda pada masing-masing kotaknya. Kalau aku mengerjakan di hari tersebut, maka nantinya akan aku kasih warna di bagian kotaknya. Kalau tidak, maka akan aku kosongkan. Dan inilah hasil untuk bullet journal yang akan aku isi di bulan Maret nanti. Semoga bisa jadi inspirasi ya. Thanks for watching, dan sampai jumpa.